Voice of Kiai, suara petunjuk meniti jalan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dhallin fi halikal dhalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamullahil hayyul qayyum dzil jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falawla nafarin min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khairu 'adatun wasyarru lajajatun faman yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ana asta'idzu billahi min khiz'il jahlil mudillah wa bawadiril humkil mudillah wa as'aluhu sa'adati bi'aqlin radi'in yastaqimu bihi man zalla wa ilmin nafi'in yastahdi bihi man dhal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara, sahabat, karib kerabat, dan handai tolan di seantero Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholatut tarawih, bagaimana hukumnya dan keutamaannya. Sholat tarawih di dalam kitab Tawdihul Adillah, kumpulan 100 masalah agama yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Beliau menjawab pertanyaan tentang sholat tarawih, bagaimana hukumnya, dan dijelaskan pula keutamaannya. Sholat tarawih atau qiyam Ramadan adalah sunnah. Jadi tidak berdosa apabila seorang meninggalkannya, dan tidak sholat tarawih tidak merusak puasa yang dilakukan dengan baik. Namun amat rugi orang yang mempunyai waktu yang luas tidak melakukan sholat tarawih.
Karena di dalam tarawih mempunyai fadilah yang amat banyak. Dalam kitab Kashful Ghummah an Jami'il Ummah juzuk ke-1 halaman 115 sampai 116 disebutkan sebagai berikut. Qala Anasin radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi salati tarawih min ghairi ayyamura fiha bi'azimatin wa yaqulu innallaha ta'ala farada siyamu ramadhana wa sanantu qiyamuhu faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunihi kayauma waladathu ummuh. Berkata Anas radhiyallahu an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemarkan sholat tarawih, sangat suka dengan sholat tarawih walaupun ia tidak memerintahkan dengan perintah yang keras, dan ia bersabda, sesungguhnya Allah telah fardukan puasa Ramadan dan aku sunahkan mendirikan sholat padanya. Maka barang siapa yang berpuasa dan mendirikan sholatnya dengan kepercayaan dan keikhlasan, maka ia keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 18 sampai 19 dikatakan mengenai fadilah orang yang melakukan sholat tarawih, yaitu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang kelebihan atau fadilah tarawih di bulan Ramadan. Maka ia bersabda, keluarlah seorang mukmin dari dosanya pada awal malam, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam yang kedua diampunkan baginya dan bagi kedua ibu bapaknya jika keduanya itu beriman. Pada malam ketiga seorang malaikat berseru dari bawah arasy, mulailah olehmu beramal, telah diampuni apa-apa yang terdahulu daripada dosamu. Pada malam keempat baginya pahala seperti membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan. Pada malam kelima Allah berikan kepada seperti pahala yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Pada malam keenam Allah berikan kepadanya pahala orang yang tawaf pada Baitul Ma'mur dan memohonkan ampunan baginya segala batu dan lumpur. Pada malam ketujuh seolah-olah ia mengalami zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dalam ketika melawan Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8 Allah berikan kepadanya apa-apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9 ia seolah-olah menyembah Allah Ta'ala seperti ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-10 Allah memberikan rezeki kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Pada malam ke-11 ia keluar dari dunia seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam ke-12 ia datang pada hari kiamat, sedangkan wajahnya laksana bulan di malam ke-14. Pada malam ke-13 datang ia di hari kiamat, aman dari setiap kejahatan. Pada malam ke-14 datanglah para malaikat menyaksikan baginya bahwa dia telah melakukan sholat tarawih. Maka Allah tidak memeriksanya pada hari kiamat. Pada malam ke-15 para malaikat memintakan ampun untuknya.
pemikul-pemikul arsy dan kursi. Pada malam ke-16 Allah tuliskan baginya kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan untuk masuk ke dalam surga. Pada malam ke-17 diberikan pahala kepadanya seperti pahala nabi-nabi. Pada malam ke-18 berserulah seorang malaikat, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan kepada kedua ibu bapakmu." Pada malam ke-19 Allah angkat derajatnya pada surga Firdaus. Pada malam ke-20 diberikan kepadanya pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Pada malam ke-21 Allah buatkan untuknya sebuah rumah dari nur di dalam surga. Pada malam ke-22 ia datang di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala duka cita. Pada malam ke-23 Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan untuknya sebuah kota di dalam surga. Pada malam ke-24 ada baginya 24 macam doa yang mustajab. Pada malam ke-25 Allah angkat darinya azab kubur. Pada malam ke-26 Allah Subhanahu wa ta'ala angkat baginya pahala 40 tahun. Pada malam ke-27 ia di hari kiamat berjalan di atas sirat secepat kilat menyambar. Pada malam ke-28 Allah angkat baginya 1000 derajat di dalam surga. Pada malam ke-29 Allah berikan pahala 1000 haji yang diterimanya. Dan pada malam ke-30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah olehmu daripada buah-buahan surga, dan mandilah dari air salsabil, dan minumlah dari air al-ausar. Aku Tuhanmu, dan engkau adalah hambaku." Demikianlah fadilah sholat tarawih. Semoga menambah kecintaan, kesukaan kita untuk mengamalkannya. Hadis mengenai fadilah sholat tarawih sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin tidak dijumpai di dalam kitab-kitab yang muktabar lainnya, atau dengan kata lain hadis tersebut hanya terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Kitab tersebut sangat populer di kalangan pesantren dan majlis ta'lim dan ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaikh Al-Khawbawi, seorang ulama bermazhab Hanafi yang hidup pada abad ke-13 Hijriyah. Saudara-saudara, sahabat, karib kerabat, dan handai tolan, itulah penjelasan tentang hukum sholat tarawih dan fadilah-fadilahnya. Mudah-mudahan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita dapat mengamalkannya dengan baik. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.